Perkenalkan, nama saya Melki Sagata Widakdo, mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta, angkatan 2019, program studi Teknik Industri dengan NPM 190610104. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas pada mata kuliah Mekatronika untuk menjelaskan tentang dioda. Masuk pada rincian pembahasan yaitu yang pertama, pengertian dan prinsip kerja dioda, yang kedua, karakteristik dioda, yang ketiga, jenis-jenis dioda, yang keempat, fungsi dioda, yang kelima, contoh perhitungan rangkaian dioda. Dioda merupakan komponen elektronika aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor. Bahan semikonduktor artinya bahan yang dapat dijadikan induktor dan juga dijadikan sebagai isolator. Bahan semikonduktor penyusun dioda biasanya berupa germanium dan silikon. Dioda sendiri mempunyai fungsi untuk mengantarkan arus listrik ke satu arah, tetapi menghambat arus listrik yang datang dari sebaliknya. Tergantung kondisinya, karena memiliki sifat seperti ini, maka dioda sering digunakan sebagai penyarah arus. Artinya, dioda sering digunakan untuk mengubah arus bolak-balik dari arus AC menuju DC. Pada umumnya, dioda memiliki dua kutub, yaitu kutub positif anoda dan kutub negatif katoda. Gambarannya, kaki anoda yang sebelah kiri dan kaki katoda di sebelah kanan. Agar lebih mudah dipahami, lihat saja dari garis ini yang merupakan bagian dari katoda. Selanjutnya, prinsip kerja dari dioda. Dioda semikonduktor hanya bisa melewati satu arus yang searah. Pada saat dioda memperoleh arus akan maju satu arah atau disebut dengan forward bias. Karena di dalam dioda ada junction, yaitu pertemuan konduktor antara tipe P dan tipe N. Kondisi ini dapat dikatakan bahwa konduksi penghantar masih tergolong kecil. Sedangkan bila dioda diberi satu arah atau bias mundur, atau disebut dengan reverse bias, maka dioda tidak bekerja, dan pada kondisi ini dioda mempunyai tahanan dalam yang tinggi sehingga arus sulit mengalir. Apabila dioda silikon dialiri arus AC, maka yang mengalir hanya satu arah saja sehingga arus output dioda berupa arus DC. Dari kondisi tersebut, maka dioda hanya digunakan pada beberapa pemakaian saja, antara lain sebagai penyarah setengah gelombang, penyarah gelombang penuh, dan lain-lain. Untuk karakteristik dioda, yaitu yang pertama adalah bias maju. Suatu keadaan di mana dioda dapat mengalirkan arus listrik dari sisi P, yaitu kaki anoda, ke sisi N, yaitu kaki katoda, tanpa adanya hambatan. Pada keadaan ini, dioda dapat disebut sebagai saklar tertutup. Ini baterai pada positif dan negatif diberi dioda dengan kaki positif baterai P, yaitu anoda, dan kaki negatif baterai N, yaitu katoda. Dengan rangkaian seperti ini, maka arus akan berjalan normal. Kalau diibaratkan secara rangkaian, dioda ini adalah saklar on. Jadi arus berjalan sampai ke beban tanpa kendala apapun dan berfungsi sebagai konduktor secara normal. Lalu yang kedua adalah bias mundur, yaitu suatu keadaan di mana tidak akan terjadi perpindahan elektron dari P ke N maupun sebaliknya, dikarenakan elektron masing-masing tertarik ke arah kutub berlawanan sehingga menyebabkan lapisan deflesi dioda semakin besar dan menghalangi mengalirnya arus. Pada keadaan ini, dioda dapat disebut sebagai saklar terbuka. Ini baterai ada positif dan negatif dengan diberikan anoda dengan kaki positif baterai terdapat pada kaki N katoda pada dioda, dan kaki negatif baterai terdapat kaki P anoda pada dioda. Nah, selanjutnya secara rangkaian dioda sebagai saklar off, artinya dioda akan memblok arus sehingga arus tidak berjalan sampai ke beban.
Itulah fungsi diode dapat mengalirkan arus ke satu arah sebagai bias maju, tapi memblok ke arah baliknya sebagai bias mundur. Berikut adalah jenis-jenis diode. Yang pertama yaitu diode biasa atau diode normal. Kemudian yang kedua yaitu diode bridge yang berubah arus AC menjadi DC. Ketiga yaitu diode zener. Dan keempat, diode LED sebagai pemancar cahaya. Lalu yang kelima, diode foto sebagai penyerap cahaya. Yang keenam, diode laser yang fungsinya sama dengan seperti diode LED. Lanjut yang ketujuh, yaitu diode varaktor yang fungsinya mirip dengan kapasitor. Kemudian yang kedelapan ada diode tunnel, dan yang kesembilan ada diode Schottky. Lanjut yaitu fungsi diode. Yang pertama adalah diode penyarah atau disebut juga dengan diode biasa atau diode bridge, berfungsi sebagai penyarah arus AC ke arus DC. Yang kedua diode zener, berfungsi sebagai pengaman rangkaian dan juga sebagai penstabil tegangan. Yang ketiga diode LED, berfungsi sebagai lampu indikator ataupun lampu penerangan. Yang keempat diode foto, berfungsi sebagai sensor cahaya. Yang kelima, diode laser biasanya digunakan di perangkat LCD dan DVD dan laser pointer. Kemudian yang keenam, diode varaktor, berfungsi sebagai kapasitor. Kemudian yang ketujuh, diode tunnel merupakan jenis diode yang memiliki kemampuan untuk beroperasi dengan kecepatan yang sangat tinggi dan dapat berfungsi dengan baik pada gelombang mikro. Kemudian yang terakhir, diode Schottky, berfungsi sebagai pengendali. Lanjut pada pembahasan yang lebih rinci, yaitu yang pertama diode biasa. Jenis diode ini merupakan diode umum yang bisa digunakan di pasaran atau disebut juga dengan diode generik yang berfungsi untuk menyarah arus. Diode ini terdiri dari susunan PN dan memiliki cara kerja yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini adalah gambaran untuk diode biasa. Selanjutnya diode bridge atau penyarah. Diode ini adalah pengembangan dari diode biasa yang merupakan komponen yang terdiri dari 4 buah diode untuk menghasilkan arus DC. Bentuk aslinya berada di gambar sebelah kanan, yaitu seperti ini. Sebenarnya di dalamnya terdapat 4 buah diode yang dirangkai seperti di gambar yang kiri. Untuk membedakan kaki positif dan negatif, biasanya di bodinya ada tandanya plus dan minus seperti ini. Nah, ini cara kerjanya. Diode sebenarnya adalah penyarah arus, jadi inputan AC yang ini dipotong bagian bawahnya dan outputnya sudah menjadi DC dan bentuknya menjadi seperti ini. Ini ketika D1 dan D2 bekerja. Pada D3 dan D4 terdapat pada celah dari bagian sini. Dan ketika digabung, maka output gelombang menjadi lebih rapat seperti ini. Dan negatifnya sudah hilang. Ada yang kiri seperti urutan 1, 3, dan 5. Dan yang kanan seperti urutan 2, 4, dan 6. Ketika bekerja keempat-empatnya, maka digabung yang kiri dan yang kanan menjadi lebih rapat dan lebih stabil seperti ini. Tidak ada celah sama sekali. Selanjutnya ada diode zener. Diode ini adalah diode yang memiliki karakteristik khusus yang menginginkan efek breakdown saat bias balik. Diode ini dapat menghasilkan tegangan yang tetap dan umum digunakan sebagai penghasil tegangan referensi di rangkaian elektronik. Ini merupakan contoh gambar dari diode zener. Lanjut, ini ada 3 buah rangkaian yang sama, tetapi sumber tegangannya itu berbeda-beda. R pada rangkaian ini hanya
sebagai pembatas arus saja. Ini dioda sendernya, ada setiap rangkaiannya. Yang pertama diberi input positif sebesar 3 volt, maka outputnya juga 3 volt. Karena sender bekerja di bias balik, jadi katodanya dapat tegangan positif, sedangkan anodanya mendapat negatif karena di sini ground. Ketika kita beri tegangan plus 3 volt, maka outputnya juga akan 3 volt. Nah, spesifikasi diode ini adalah 5,1 volt dan R-nya 470 dan ketiga rangkaiannya sama. Kemudian yang kedua diberi tegangan input positif sebesar 10 volt. 10 volt ini lebih besar dari 5,1 ya. Jadi diode ini bisa difungsikan sebagai pengaman tegangan. Nah, output di sini ketika diukur adalah sebesar 5,1 volt, walaupun input di sini sebesar 10 volt. Yang ketiga diberi tegangan input sebesar 12 volt di rangkaian yang sama, diode yang sama, dan R yang sama. Lalu outputnya di sini juga 5,1 volt, walaupun di sini 12 volt. Nah, kira-kira seperti inilah simulasi dari diode Zener. Selanjutnya ada diode LED. Ini merupakan salah satu diode yang sering ditemui dan dialiri arus bias maju dan akan mengeluarkan cahaya. LED saat ini sering digunakan sebagai alat penerangan. Bentuknya biasanya seperti ini pada gambar kiri, dan yang ukuran lebih kecil dan bisa ditempel bentuknya seperti ini. Untuk membedakan kaki positif dan negatifnya itu seperti ini pada gambar yang di tengah ini. Untuk kaki yang positif seperti ini bulat normal, dan yang negatif biasanya itu bentuknya datar, atau bisa juga yang positif itu kakinya lebih panjang dan yang negatif kakinya lebih pendek. Untuk lambangnya sama seperti diode biasa, tetapi ada tambahan panah keluarnya. Ini menandakan bahwa dia memancarkan cahaya. Cara kerjanya seperti ini. Karena diode ini menggunakan bias maju, ketika dialiri arus anodanya positif dan katodanya negatif, dia akan menyala seperti gambar yang kiri. Dan ketika dibalik, dia tidak akan menyala seperti gambar yang di kanan. Selanjutnya adalah diode foto. Diode ini adalah diode yang dapat menghasilkan energi listrik jika daerah PN junction disinari, dan diode ini digunakan untuk mendeteksi cahaya. Nah, ini merupakan simbol dari foto diode, dan kemudian yang ini merupakan struktur dari diode foto. Kemudian yang sebelah kanan ini merupakan bentuk asli dari diode foto. Lanjut, yaitu diode laser. Diode ini adalah diode yang fungsinya mirip dengan diode LED, yaitu menghasilkan cahaya, namun cahaya yang dihasilkan adalah cahaya koheren. Aplikasi diode ini adalah perangkat membaca CD dan DVD dan laser pointer. Bentuk dari diode laser seperti ini. Untuk kaki positif dan negatifnya sama seperti diode LED. Dan yang kanan ini merupakan simbol diode laser. Selanjutnya adalah diode Schottky. Pada diode ini diberikan tambahan metal tebrikan permukaan bagian tengah semikonduktor. Diode ini mirip dengan diode yang normal, tetapi diode ini memiliki keunggulan dibanding dengan diode yang biasanya. Keunggulan diode ini adalah tegangan aktivasi yang rendah dan waktu pembunuhan yang singkat. Diode ini sangat sering digunakan untuk rangkaian elektronik berfrekuensi tinggi seperti perangkat-perangkat radio dan gerbang logika.
Dioda ini juga memiliki kekurangan, yaitu pada kebocoran arus bias mundur lebih besar daripada dioda yang biasa. Nah, ini merupakan perbandingan antara bentuk dioda Schottky dan dioda normal. Untuk bentuknya sama, yang membedakan hanya pada dioda Schottky kodenya lebih panjang daripada dioda yang normal. Kemudian untuk simbolnya seperti ini. Bedanya hanya di sini. Kemudian untuk persimpangan dioda Schottky tidak ada bagian P, namun diganti dengan logam atau metal. Sedangkan yang satunya seperti biasanya, yaitu dioda normal. Kemudian ada dioda varektor. Dioda ini merupakan dioda yang punya sifat kapasitas berubah-ubah sesuai tegangan yang diberikannya. Sesuai dengan sifatnya, dioda varektor juga disebut dengan dioda kapasitas variabel. Pada umumnya, dioda ini digunakan pada rangkaian standar atau televisi. Jadi, simbolnya seperti dioda biasa. Terus di bagian negatifnya terdapat kapasitor. Dioda ini bekerja di rangkaian bias mundur. Selanjutnya, kita masuk pada tahap akhir, yaitu contoh perhitungan rangkaian dioda. Di sini diperlihatkan gambar dari rangkaiannya dan ditanyakan, yaitu tentukan arus yang melalui dioda jika yang pertama dioda dianggap ideal, kemudian yang kedua digunakan pendekatan pertama, di mana dioda yang digunakan adalah dioda silikon, dan yang terakhir yaitu digunakan pendekatan kedua jenis dioda yang digunakan adalah silikon dan nilai hambatan dalamnya yaitu 100 ohm. Nah, berikut cara menjawabnya. Dari gambar terlihat ada sebuah sumber tegangan yaitu 10 volt, kemudian ada dioda yang mengarah ke arah resistor sebesar 1,9 kilo. Dari soal ini diperintahkan untuk mencari arus dengan ketentuan bahwa dioda dianggap ideal dengan mengabaikan resistor. Maka langsung saja memasukkan rumus yang pertama, yaitu ID sama dengan Vs per Rb, dengan Vs tadi diketahui 10 volt dibagi Rb yaitu sebesar 1,9 K ohm, sama dengan hasilnya 5,26 mA. Untuk yang kedua masih sama, diperintah untuk mencari arusnya, tetapi dengan ketentuan dengan menggunakan pendekatan yang pertama. Maka rumusnya adalah ID sama dengan Vs dikurangi dengan Vd dibagi dengan Rb, dengan Vs yaitu 10 volt dan Vd itu sama dengan 0,7 volt dibagi dengan 1,9 kilo ohm, dan hasilnya adalah 4,89 mA. Untuk soal yang ketiga masih sama, hanya saja menggunakan pendekatan yang kedua. Maka rumusnya adalah ID sama dengan Vs kurang dengan Vd dibagi dengan Rb, yaitu Vs 10 volt dikurangi Vd 0,7 volt dibagi dengan 1,9 kilo ohm dijadikan menjadi 1900 ohm ditambah dengan 100 ohm sesuai dengan nilai hambatan yang diminta, yaitu hasilnya 4,65 mA. Sekiranya itu saja yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat. Terima kasih.